Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang masih Ia berikan kepada kita hingga saat ini. Di antaranya Allah Ta'ala berikan taufik dan kemudahan kepada kita semua untuk bisa sama-sama beribadah dan juga menuntut ilmu di Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus, jamaah dan para ustadznya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita juga telah Allah mudahkan melalui bulan Ramadan tahun ini, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik untuk bisa mengisi Ramadan dengan berbagai amalan saleh. Maka kita terus berdoa dan berharap semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amal saleh kita, dan semoga Allah Ta'ala memaafkan segala kekeliruan dan kekurangan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ini merupakan majelis fikih yang mana kita akan mempelajari disiplin ilmu fikih, yang mana alhamdulillah di masjid ini kita telah mempelajari fikih taharah atau fikih seputar bersuci. Dan kita akan melanjutkan bahasan tersebut ya pada bagian fikih salat. Ya. Jadi majelis ini merupakan majelis perdana kita mempelajari bahasan ya fikih salat. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Di dalam kitab atau di dalam buku-buku fikih kita akan dapati setelah pembahasan fikih taharah bersuci itu ada pembahasan fikih salat. Dan di dalam fikih salat ini terdapat beberapa bab yang cukup banyak yang kita akan pelajari insyaallah taala satu persatu darinya. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, langsung saja kita mulai dengan bab yang pertama. Kita mulai dengan bab yang pertama dari fikih salat, di mana bab ini berjudul ya pengertian salat, keutamaannya dan kewajiban salat 5 waktu. Ya, judul bab pertama ialah pengertian salat, keutamaannya dan kewajiban salat 5 waktu. Artinya pada bab ini kita akan pelajari definisi atau pengertian salat, kemudian sejumlah fadilah atau keutamaan bagi orang yang mengerjakan salat, dan juga kita akan pelajari tentang hukum salat 5 waktu beserta dalil yang mendasarinya. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu pengertian dari salat ya.
Poin pertama, pengertian salat. Kata as-salah dalam bahasa Arab itu maknanya ad-du'a, yaitu berdoa, ya. Jadi secara bahasa kata salat dalam bahasa Arab itu artinya doa. Sedangkan secara istilah syar'i yang dimaksud dengan salat adalah sebuah ibadah yang terdiri dari sejumlah perkataan. Saya ulang, salat, pengertian salat dalam istilah syar'i adalah sebuah ibadah yang terdiri dari beberapa bacaan dan juga beberapa gerakan yang khusus. Ya, salat adalah sebuah ibadah yang terdiri dari bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang khusus. Dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ini, ya. Ini pengertian salat, ya. Ini pengertian salat dalam syariat Islam. Ya. Jadi salat yang dimaksud dalam syariat Islam adalah sebuah ibadah yang di dalamnya itu ada bacaan-bacaan, ada gerakan-gerakan yang telah ditentukan. Dibuka dengan takbiratul ihram, lalu diakhiri dengan salam. Ini salat yang dimaksud. Ya. Bukan salat seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Karena di luar sana ada loh, ya, sejumlah orang, ya, atau oknum yang punya pemahaman bahwa salat itu cukup dengan mengingat Allah. Pernah ketemu tidak orang seperti ini? Jadi ada bahasa apa, ya? Ada kata eling, apa eling? Eling. Ingat. Ya. Jadi ketika orang tersebut, ya, diarahkan atau diminta untuk mengerjakan salat lalu ditinggal di kamar misalnya, ya. Itu. Ketika ditanya kembali apakah sudah salat, jawabnya sudah. Jawabnya apa? Sudah. Padahal dia tidak ngapa-ngapain. Tapi dijawab sudah salat. Karena membuat persepsi sendiri, ya, bahwa katanya salat itu cukup eling-eling tadi katanya. Cukup mengingat Allah. Jadi kalau sudah ingat Allah sudah dikatakan salat. Ini ngarang-ngarang, ya. Ini mengada-ngada ini. Ya, sama sekali bukan dari ajaran Islam. Dan sayangnya orang-orang yang punya pemahaman keliru itu berdalil dengan ayat Al-Qur'an. Berdalil dengan ayat Al-Qur'an, ya. Ini juga sebagaimana dihembuskan oleh orang-orang liberal. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada firman Allah yang berbunyi wa aqimis salata lidzikri. Nah, perhatikan. Allah berfirman ini di surat Thaha ini. Wa aqimis salata lidzikri, yang artinya dirikanlah olehmu salat lidzikri, untuk mengingatku. Jadi kata mereka ini, tuh lihat, kata Allah, ya, salat itu untuk mengingatku, mengingat Allah. Berarti kalau sudah ingat Allah sudah Kok iso? Kok bisa berpemahaman seperti itu, ya? Ini pemahaman siapa? Ya. Nabi SAW tidak memahami ayat itu demikian. Para sahabat juga tidak memahaminya demikian. Ya. Para imam mazhab juga tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ini asli murni ngarang-ngarang. Itu. Jadi yang seperti ini perlu diperhatikan, ya. Seseorang itu baru dikatakan sudah salat dengan pengertian yang tadi. Dia mengerjakan sebuah ibadah yang di dalamnya ada bacaan-bacaan, ada gerakan-gerakan yang telah ditentukan. Ya, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Dengan salam. Baru dikatakan sudah salat. Tapi kalau cuma eling-eling itu belum salat. Itu belum apa?
belum sholat. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Poin yang kedua tentang keutamaan, ya fadilah, ya fadail atau fadilah salat. Maka jawabnya salat ini jelas ya memiliki fadail atau keutamaan yang sangat banyak sekali dan sangat besar ya. Kalau mau dikumpulkan dalil-dalil tentang keutamaan salat banyak sekali. Dan itu bahkan perlu satu majelis khusus untuk membahasnya ya. Tapi kita akan sebutkan ya hal garis-garis besarnya saja tentang keutamaan salat. Bisa disimak baik-baik ya. Disebutkan bahwa salat ini ya, salat ini merupakan rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Nah, ini harus disadari ini. Ini harus disadari, ini harus selalu dicamkan ya, khususnya bagi ya mereka yang masih berani meninggalkan salat. Ingat bahwa salat ini merupakan rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Dan salat dikenal sebagai tiang agama Islam, tiang agama ya. Salat ini dikenal sebagai tiang agama. Dan Allah Ta'ala telah memfardukan atau mewajibkan salat ya, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Peristiwa Isra, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di malam hari ya, dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa. Kemudian beliau dimi'rajkan ya ke langit ketujuh ya. Itu dari Al-Masjidil Aqsa itu. Kemudian di malam itu juga, di malam yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kembali pula ke Makkah. Luar biasa. Dan kita kalau mau cermati ya, syariat Islam ini sangatlah banyak ya. Ya, hukum-hukum Islam ini sangatlah banyak. Dan ternyata ya satu-satunya syariat Islam yang cara penyampaiannya harus dengan mi'raj itu cuma apa? Cuma sholat. Ini nggak main-main. Ini tidak macam-macam. Ini menunjukkan apa? Urgensi. Ya. Kalau syariat zakat, puasa, haji dan lain-lain ya. Itu disampaikan oleh Allah melalui wahyunya. Namun tidak dengan mi'raj. Cuma salat yang cara menyampaikan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk berangkat ke sana. Ke langit yang ketujuh. Ini ya. Baik. Maka hal itu menunjukkan betapa penting dan urgensi salat dalam kehidupan seorang muslim ya. Bahkan dulu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan, beliau itu tiap kali dalam kondisi genting, terdesak ya, itu ada cobaan, beliau itu segera mengerjakan sholat. Ini kebiasaan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam ya. Itu setiap cobaan hidup yang dihadapi ya, demikian. Setiap cobaan hidup yang dihadapi ya, yang beliau lakukan ya, tidak sibuk ya, tidak sibuk minta-minta ya kepada makhluk dan seterusnya, tapi beliau awali dengan sholat. Itu. Makanya kan ada ayat populer dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah suruh ya, mintalah bantuan ya, mintalah bantuan oleh kalian bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran dan salat. Itu. Dan itulah ya keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, adapun dalil-dalil yang mendasari tentang fadail atau keutamaan salat maka sangatlah banyak
Di antaranya kita sampaikan ada sebuah hadis yang menarik, ada sebuah hadis yang menakjubkan, di mana hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Simak bersama apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum seraya memberikan permisalan. Kata beliau begini, bagaimana menurut kalian, ya, bagaimana menurut antum, ya, kalau seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian, di mana orang tersebut mandi dari sungai itu setiap harinya 5 kali. Pertanyaannya, apakah masih akan tersisa kotoran di tubuhnya? Paham gak itu? Ya, Nabi SAW membuat apa? Permisalan. Bayangkan, ya, ada sebuah sungai bersih, jernih, ya, di dekat pintu rumah salah seseorang di antara kita. Lalu orang tersebut rajin mandi dari sungai itu, setiap harinya mandi berapa kali tadi? 5 kali. Ya, pertanyaannya, apa mungkin, ya, setelah melakukan rutinitas seperti itu, ya, masih ada kotoran, masih ada daki, ya, yang menempel di tubuhnya? Jawabnya apa kira-kira? Tidak. Nah, itu jawaban para sahabat. Ya, para sahabat menjawab, ya, para sahabat menjawab, tentu tidak. Ya, tidaklah tersisa sedikit pun dari kotoran yang masih menempel apa? Di tubuhnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika mathalu as-salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Maka seperti itu pula perumpamaan salat 5 waktu. Yang mana dengan salat 5 waktu itu Allah senantiasa menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan seseorang. Tuh. Jadi bisa kita pahami gambarannya, orang yang rajin setiap hari menjaga sholat 5 waktu, itu kondisi dirinya selalu bersih, ya. Karena setiap sholat yang dia kerjakan itu menjadi sebab dihapusnya kesalahan dan dosa-dosa. Nah, itu kalau yang rajin sholat. Sekarang bayangkan orang yang meninggalkan sholat, ya, itu bukan cuma sehari 2 hari, sepekan 2 pekan. Ada yang sampai meninggalkan sholat bertahun-tahun. Kita bisa ibaratkan orang yang meninggalkan sholat bertahun-tahun itu ibarat orang tidak mandi bertahun-tahun. Kan begitu? Coba bayangkan kalau ada orang bertahun-tahun tidak mandi, itu kondisi badan seperti apa? Nah, ya, jelas ya? Seperti itu pula orang yang meninggalkan sholat. Seakan di tubuhnya itu berlumuran banyak kotoran. Nah, itu yang tidak pernah dia bersihkan. Jelas ya? Gara-gara meninggalkan sholat. Ini keutamaan sholat yang sangat apa? Sangat besar. Jadi menggugurkan apa? Kesalahan dan dosa. Dan siapa di antara kita yang setiap harinya terbebas dari dosa? Makanya disyariatkan sholat. Ya, ini sarana yang sangat strategis bagi kita untuk selalu menggugurkan apa? Dosa dan kesalahan setiap hari. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, itu ya cuplikan saja, kita ringkas ya dari subbahasan tentang fadilah atau keutamaan salat. Baik, sekarang kita ke poin yang ketiga, yaitu tentang wajibnya salat 5 waktu ya. Poin yang ketiga tentang wajibnya salat 5 waktu. Disebutkan bahwa ya kewajiban salat 5 waktu itu telah diketahui ya
berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma', kesepakatan para ulama, yang mana hal tersebut sudah dimaklumi secara pasti dari agama ini. Itu artinya apa? Bahwa kewajiban sholat 5 waktu setiap hari itu berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ya ijma' atau kesepakatan para ulama. Bahkan tadi dikatakan bahwa kewajiban sholat ini termasuk perkara al-ma'lum minad-din bid-darurah. Ini termasuk perkara yang sudah dimaklumi secara pasti dari agama Islam. Ya, demikian. Siapapun orangnya di masyarakat, ya, apapun profesinya, kalau ditanya apa hukum sholat 5 waktu, semua akan jawab apa? Wajib. Mau yang sudah ngaji ataupun yang belum ngaji, spontan akan jawab hukumnya apa? Wajib. Sampai pun yang tidak sholat kalau ditanya juga jawabnya apa? Wajib. Itu jelas ya. Ini perlu disadari. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adapun dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran maka sangatlah banyak, ya, terlalu banyak. Kalau kita baca Al-Quran seringkali kita mendapati penggalan ayat wa aqimus shalah wa aqimus shalah wa aqimus shalah. Masa ia tidak tergerak untuk mengerjakan sholat? Itu loh. Itu kita katakan ya seabrek-abrek kalau kata orang Betawi ya. Seabrek-abrek itu ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan penggalan apa? Wa aqimus shalah wa aqimus shalah wa aqimus shalah. Itu. Dirikanlah olehmu salat, dirikanlah olehmu salat. Itu banyak sekali. Demikian ya. Baik. Seperti misalnya di surat Ibrahim ayat 31 ya. Surat Ibrahim ayat 31. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Katakanlah oleh Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada hamba-hambaku yang mereka telah beriman, hendaklah mereka mendirikan apa? Salat. Itu. Lihat, ya. Ini jelas sekali nas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun dalil dari as-sunnah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, juga sangatlah banyak ya. Juga sangatlah banyak. Di antaranya ya hadis tentang kisah peristiwa Isra Mi'raj ya, yang padanya diwajibkan salat 5 waktu ya. Di mana hadis tentang Isra Mi'raj itu sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya. Nah, hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj itu kalau kita perhatikan sangatlah panjang kelengkapan hadisnya. Tapi menariknya ada penggalan ya. Dalam hadis tersebut tentang kewajiban salat 5 waktu disebutkan ada penggalan hadis yang berbunyi hiya khamsun wa hiya khamsun. Perhatikan. Ya, bunyinya hiya khamsun wa hiya khamsun. Ya, jadi ada khamsun, ada khamsun. Kalau pendek khamsun itu artinya 5. Tapi kalau panjang khamsun itu artinya berapa? 50. Artinya ya, lafal hadis tersebut hiya khamsun wa hiya khamsun artinya bahwa yang Allah wajibkan setiap harinya itu cuma berapa? Cuma 5. Tapi hakikat pahalanya wahya khamsun, seperti 50 sholat. Itu. Ini. Memang yang dikerjakan setiap hari cuma berapa? Cuma 5, tapi nilainya di sisi Allah seperti 50 kali sholat. Dan kita tahu betul bagaimana kisah Mi'raj itu ya. Bahwa memang pada awalnya diwajibkan berapa? 50 awalnya. Ya. 50 awalnya. Lah sekarang 5 aja bolong-bolong. Ya. Itu. Makanya ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah
berikan keringanan, Allah pangkas ya. Yang asalnya 50 jadi berapa? 5, tapi nilainya tetap berapa? 50. Subhanallah. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Itu. Masa iya udah dipangkas 5? Perhatikan. Masa iya sudah dipangkas 5 masih juga ditinggalkan? Ya, seakan lupa bahwa mata yang dia pakai untuk melihat dari siapa? Dari Allah. Kaki yang dia pakai untuk berjalan dari siapa? Dari Allah. Tangan yang dia gunakan untuk beraktivitas itu dari siapa? Jawabnya dari Allah. Cuma disuruh 5 kali aja. Ya, luar biasa. Masih berani meninggalkan. Oleh sebab itu ini menjadi bahan muhasabah ya, introspeksi bagi setiap kita untuk terus ya konsisten menjaga sholat 5 waktu. Baik. Nah, ada lagi hadis lain yang juga bagus ya. Ada hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana hadis ini juga menjadi salah satu dalil yang mendasari kewajiban sholat 5 waktu. Ada sebuah hadis ya, yaitu ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang ya bertanya kepada beliau ya tentang syariat Islam yang diwajibkan. Itu. Jadi ada seseorang yang sengaja datang. Ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan ini orang Arab Badui. Ya. Kelengkapannya ini orang Arab Badui datang dari pedalaman sengaja bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan apa saja syariat Islam yang diwajibkan. Maka beliau bersabda, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Ya. Di antara syariat ya, di antara syariat Islam yang telah Allah wajibkan adalah ya, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh orang tersebut apa saja syariat Islam yang telah diwajibkan. Beliau jawab salat 5 waktu sehari semalam. Lalu orang ini kembali bertanya seraya mengatakan, apakah ada lagi ya? Apakah ada lagi ya salat yang lain selain 5 waktu yang juga wajib atasku? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? La illa an tatawwa'. Tidak ada. Cuma itu yang wajib. Ya, setiap hari 5 waktu kecuali kalau kamu ingin menambah dengan salat sunnah. Itu. Ya. Baik, jelas ya? Jadi kalau ada misalnya ada orang awam ya yang baru ingin taubat atau bahasa sekarang baru ingin hijrah ya, itu diajarkan sholat ya, jangan dibebani dengan sholat sunnah, paham ya? Jangan dibebani dengan sholat sunnah, nanti dia punya persepsi banyak betul ini sholat ya yang harus dikerjakan. Ada sholat duha, ada sholat malam, sholat witir segala macam ya. Untuk orang yang baru mau memulai sholat itu jangan, paham ya, jangan dibebani dengan yang lain-lain ya. Jadikan persepsi dia ringan bahwa ternyata yang wajib cuma berapa? Cuma 5 itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, adakah sholat lain yang juga wajib? Kata beliau, enggak ada. Cuma 5 itu saja. Mudah kan? Itu maksudnya. Ya, ringan kan? Kecuali kalau nanti ya Anda ingin menambah dengan sholat sunnah. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sedikit lagi bab ini selesai. Ya, disebutkan ya bahwa sholat 5 waktu tersebut wajib atas seorang muslim yang sudah baligh ya, lagi berakal. Ini nih ya. Ini menjadi apa? Syarat-syarat wajib sholat ya.
Ini menjadi syarat-syarat wajib sholat. Tadi ada berapa kriteria tadi? 3 syarat-syarat wajib sholat. Muslim, sudah baligh, dan dia berakal. Artinya apa? Kalau ketiga kriteria ini semuanya lengkap ada pada diri seseorang, berarti orang tersebut terkena kewajiban apa? Sholat 5 waktu. Pertanyaannya, ada tidak dari syarat-syarat wajib sholat disebutkan syarat sehat? Ada enggak? Ya. Tadi 3 ya, cuma 3. Ada tidak di situ disyaratkan bagi yang sehat saja? Ada tidak? Tidak. Artinya orang yang sedang sakit pun tetap wajib apa? Sholat. Itu cuma 3, ya, muslim, baligh, berakal, apapun kondisinya wajib sholat. Dalam kondisi perang sekalipun, ada tidak tadi syarat aman dari perang? Ada nggak syarat seperti itu? Tidak ada. Artinya apa? Kondisi kecamuk perang sekalipun tetap wajib apa? Sholat. Yang penting selama masih muslim, sudah baligh dan masih apa? Berakal sehat, ya, masih waras. Itu. Maka pada saat itu, ya, selama itu pula dia wajib apa? Wajib sholat, ya. Jadi tidak ada itu, ya, bikin ketentuan sendiri, ya. Lagi tindak, ya, ditanya sudah sholat atau belum? Belum. Kenapa belum? Kenapa tidak sholat? Lagi tidak enak badan, lagi sakit. Bukan alasan. Itu bukan apa? Bukan alasan. Makanya kan ada keringanan dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ya, sholatlah engkau sambil berdiri. Kalau tidak mampu maka sambil duduk. Kalau tidak mampu maka sambil berbaring. Ini yang tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk. Ini siapa ini? Ini orang yang sedang apa? Sedang sakit atau punya masalah keluhan fisik. Apakah kata Nabi SAW, sudah kamu libur aja dulu sholatnya, tunggu nanti kalau sudah pulih? Apakah begitu? Tidak, disuruh sholat. Jelas ya? Demikian. Oleh sebab itu sangat disayangkan, ya, fenomena tidak sedikit dari kaum muslimin yang ketika sedang diuji sakit, dirawat di rumah sakit, selama berada di rumah sakit meninggalkan sholat. Ada atau tidak? Banyak. Itu, ya. Padahal kita tahu ya, seringkali sakit itu menjadi pengantar ajal, ya kan? Seringkali sakit itu menjadi apa? Pengantar ajal. Harusnya orang yang sedang sakit itu mendapatkan sinyal alarm. Ini jangan-jangan sakit ini pengantar apa? Ajal. Harusnya makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah meninggalkan sholat. Itu. Ini banyak ini. Ya. Misalnya sekian hari, ya, sekian pekan rawat inap di rumah sakit, selama itu pula meninggalkan sholat. Ini tidak benar. Apa jadinya kalau ajal menjemput dia di rumah sakit itu dalam kondisi apa? Tidak sholat, bahaya itu. Ya. Cengeng cuma pasang apa? Infus aja nggak sholat, ya. Lain kasus kalau sudah hilang kesadaran. Itu akal tadi kan. Itu akal kan syarat. Tapi selama akal ini masih sadar, masih berfungsi, ya, kondisi lemah, ya, sakit, itu tetap, ya, tidak menggugurkan kewajiban apa? Sholat. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. Oleh sebab itu dari 3 syarat wajib tadi, maka, ya, sholat 5 waktu ini, ya, itu tidak diwajibkan atas orang kafir, orang non muslim, ya. Itu karena orang non muslim mau sholat sebanyak apapun tidak ada yang diterima, jelas ya. Orang non muslim itu disuruh dulu masuk Islam, baru disuruh apa?
disuruh sholat. Seperti itu. Demikian pula ya, anak yang masih kecil dan belum baligh secara syariat pun juga belum terkena kewajiban apa? Sholat. Dan juga orang yang al-majnun. Apa al-majnun? Orang gila. Ini lawan dari syarat ketiga ya, berakal ya. Maka orang yang seperti itu pun juga ya tidak terkena kewajiban apa? Sholat. Ini berdasarkan hadis yang sahih, hadis populer sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Rufi'al qalamu an thalatha." Pena beban syariat, beban syariat itu diangkat dari 3 orang. Siapa mereka? 1, anin naim hatta yastayqidh. Dari orang yang tidur sampai dia bangun, ya. Yang kedua, wa anil majnuni hatta yufiq. Dan dari orang gila sampai dia waras. Dan yang ketiga, wa anil saghiri hatta yablugh. Dan dari anak kecil sampai dia baligh. Itu. Ini dalilnya nih, ya. Ya. Tentang orang-orang yang terkena beban kewajiban syariat. Baik. Nah, tadi terdapat faidah ya, bahwa anak kecil ya yang belum baligh, dia belum terkena kewajiban sholat 5 waktu. Akan tetapi anak kecil tersebut diperintahkan. Ya, sudah diperintahkan untuk mengerjakan salat 5 waktu apabila sudah genap 7 tahun. Dan anak tersebut diperkenankan untuk dipukul, ya. Anak tersebut diperkenankan untuk dipukul apabila ya meninggalkan salat jika sudah genap 10 tahun. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang suruh, ya, perintahkanlah anak-anakmu untuk salat ketika mereka sudah genap 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak mau salat apabila mereka sudah genap 10 tahun. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya, kalau ada anak kecil ya, selama belum genap 7 tahun itu belum diarahkan, belum diajukan perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Perhatikan ini, ya. Sebelum 7 tahun. Jelas ya? Itu. Jadi anak-anak ya, selama belum genap 7 tahun ya, itu belum disampaikan kepadanya perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Demikian. Jangan seperti sebagian orang tua yang terlalu bersemangat. Itu loh. Ya. Belum genap 7 tahun sudah macam-macam diperintahkan. Sampai ada bocil, bocah kecil ya. Itu. Perempuan baru 2 tahunan misalnya, sama ibunya sudah dipakaikan cadar. Ini gak benar. Gak begitu syariat Islam ya. Jadi bukan cuma modal semangat ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Itu anak-anak di usia sebelum genap 7 tahun ya. Itu ya. Jelas? Itu ya. Sholat saja belum diperintahkan ya. Apalagi yang lain seperti itu. Jelas ya? Demikian. Bahkan kalau kita ke ya negara-negara muslim di Timur Tengah seperti Saudi dan semisalnya, kita akan dapati ya siswi-siswi TK dan SD di sana ya mereka yang belum pada baligh itu sekolahnya dikepang, dikuncir, nggak pakai kerudung. Jelas ya? Demikian. Ini cuma ingin memberikan penjelasan yang sebenarnya bahwa Islam itu mudah sebetulnya. Jangan diperberat sebelum waktunya itu loh.
Makanya kalau kita punya anak kecil, khususnya perempuan misalnya ya, atau cucu, dan ini masih kecil ya, belum balik, itu dipuas-puasin pakai baju putri, pakai baju gaun, paham nggak itu? Karena nanti kalau sudah balik dibungkus, paham nggak itu? Kalau sudah balik dibungkus nanti, makanya waktu kecil puas-puasin, pakai gaun yang cantik-cantik ya, ada mahkota dan segala macam, pakai, itu dipuas-puasin, seneng gitu dia. Jelas ya? Karena nanti kalau sudah balik apa? Dibungkus, sudah harus syar'i. Lah sekarang terbalik kita terbalik kita. Dari bocil udah ngegas, paham gak itu? Dari bocil udah ngegas, udah kerudung lebar, udah cadar, ya jelas ya. Pas sudah balik malah apa? Malah buka, ini kan begitu. Paham gak itu? Jadi kadangkala semangat tanpa bimbingan ilmu ya begitu jadinya. Ya, demikian. Jelas ya? Ini sebagai wawasan saja bahwa agama Islam kita ini mengasihkan sebetulnya, enak, nikmat kalau benar jalaninnya sebetulnya. Seringkali agama Islam itu dirasa kayak penjara, ya, kekang dan sebagainya. Ini gara-gara cuma semangat membabi buta tanpa bimbingan ilmu. Itu baik. Sehingga seringkali mewajibkan sesuatu yang sebetulnya tidak wajib. Itu sering begitu. Nah, oke. Kembali lagi, ini udah di penghujung bab. Jadi ya anak ya selama belum genap 7 tahun itu belum belum disampaikan perintah untuk sholat 5 waktu, biarkan bermain seperti itu ya. Demikian. Perhatikan ya, ini saya sampaikan tentang syariat sholat ya. Beda lagi pembahasannya dengan anak-anak di masjid, ini beda lagi ya. Beda lagi. Ya, jangan dicampur-campur nih. Kita lagi fokus di sini. Kalau tentang masalah anak dibawa ke masjid, anak ke masjid, nah ini kita ada pembicaraan lagi nanti, lebih detailnya. Jelas ya? Baik. Jadi selama belum genap 7 tahun itu belum disampaikan perintah sholat 5 waktu. Tapi Tapi cukup diberikan contoh. Itu. Cukup apa? Cukup diberikan contoh, belum disuruh. Perhatikan ya. Jangan disuruh sebelum genap 7 tahun, jangan disuruh. Nabi nggak suruh, kok nyuruh-nyuruh? Jelas ya? Cukup apa? Cukup berikan contoh dan teladan. Biasanya anak itu ya niru gitu, nggak pakai disuruh juga dia ngikut. Jadi kalau abinya, bapaknya nih ya pulang masjid ya sholat sunnah di rumah ya, itu atau banyak-banyak mengerjakan sholat sunnah di rumah. Ya, sengaja sholatnya itu di samping anak yang sedang main, lagi sibuk main nih, bapaknya sholat di sampingnya, tuh berantakan segala macam, sholat aja di situ, nggak pakai disuruh, tuh anak ikut berdiri di samping dia, ya lihat kakeknya begitu ikut ya, begitu ya, demikian. Nanti kalau sudah genap 7 tahun ya, baru disampaikan perintah sholat. Nah ini catatannya nih, ya. Maksud Nabi SAW ya, anak kalau sudah genap 7 tahun itu disampaikan perintah sholat, maksudnya itu sudah lengkap 5 waktu, bukan dicicil. Paham gak ini? Sebagian orang tua nyicil, udah deh zuhur dulu, yang penting ya masih mending sholat ya, zuhur dulu, nanti usia 8 tahun baru tambah deh asar. Bukan begitu maksudnya Nabi SAW. Maksudnya itu 7 tahun sudah lengkap 5. Karena ini usia sensitif, ini penentu masa depan dia. Ya, orang-orang yang sekarang dewasanya bebal, malas ya, ini meninggalkan sholat itu karena ini nih, seringkali benang merahnya itu di usia penentu itu ya tidak dimaksimalkan. Jelas ya? Demikian. Jadi maksudnya 7 tahun diperintahkan sholat itu sudah lengkap berapa? 5 ya, 5 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan dicicil, bukan, 5-5-nya dijaga. Demikian ya. Dan ketika kita katakan diperintahkan sholat lengkap 5 waktu, anak yang sudah genap berapa?
7 tahun itu bukan suatu kelaziman harus di masjid, bukan. Di rumah pun tidak mengapa, yang penting 5 lengkap, jelas ya? Nah, seperti itu, ya. Misalnya ini anak lebih dekat sama ibunya karena bapaknya sibuk kerja, dagang seterusnya. Ah, itu ibunya ditugaskan itu di rumah. Anak mesti lengkap 5 itu, 7 tahun. Jelas ya? Jangan ada kata kasihan, nggak tega. Jelas ya? Ini anak subuh ya. Anak ini waktunya subuh ya. Ah, itu kasihan, tidak tega ya. Untuk membangunkannya ya. Sayang. Kita katakan kalau memang betul kasihan, sayang, justru bangunin. Ah, itu paham ya? Kita sayang dengan akhirat anak itu, paham? Ini penentu. Ya, seperti itu. Namun sayangnya kalau sholat subuh bisa bilang kasihan, tapi sekolah nggak ada ampun, paham nggak itu? Ya, ini kenyataan orang tua ini. Subuh biar aja lewat, tapi sekolah digeprak itu anak. Nah, kamu kalau nggak sekolah mau jadi apa? Nggak ada tuh kalimat, nah kamu kalau nggak sholat, nggak begitu. Jelas ya? Nah, ini perlu diperhatikan. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sudah pukul 6 ya. Sudah pukul 6? Belum? Dikit lagi. Ini suruknya berapa? Jawab aja cukup ya materinya ya. Baik, tadi kita sebetulnya masih ada beberapa hal yang disampaikan, tapi karena waktunya ini sempit, tinggal sedikit lagi sebetulnya selesai. Tapi kita pending saja materinya, nanti insya Allah ya. Kalau masih ada kesempatan, masih ada umur ya, kita pelajari bab berikutnya, nanti bab kedua, yaitu di fikih azan dan iqamah ya. Bab kedua itu tentang fikih azan dan iqamah. Insyaallah kita akan pelajari bersama-sama. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kurang lebih mohon maaf, dipersilakan kalau ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup. Kalau ada silakan. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pembicaraan Nabi Musa dengan Allah mengenai ini kan Nabi Musa tanya, ibadahku yang mana yang paling kau cintai? Dan jawaban Allah apa? Salatmu, zikirmu dan puasamu itu untukmu. Sedangkan kalau kau membantu orang yang kesulitan, kesusahan, itu saya ada di sana. Berarti salat itu bukan untuk Allah. Allah nggak begitu peduli kan? Baik. Mohon nanti ini penjelasannya. Kemudian satu lagi, di dalam sholat, sadar nggak kita ya, rutin kita setiap rakaat itu kita menyebut bahwa tunjukilah kami jalan yang lurus. Sekarang kita nyadar nggak? Apakah kita menunggu Allah menunjuki jalan yang lurus itu atau kita cari? Kalau kita cari, carinya di mana? Baik. Pak Ustaz, ya? Baik. Seperti kita mau beli HP kan carinya bukan ke pasar sayur kan? Baik. Baik. Jadi ini mohon dua ini aja dulu penjelasan. Baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Untuk yang pertama tadi ya, ada pernyataan ya, yang intinya tepat atau tidak begitulah ya. Baik, yaitu pernyataan bahwa ya sebetulnya kita ini yang butuh terhadap sholat dan Allah sama sekali tidak butuh terhadap sholat kita. Maka jawabnya pernyataan ini benar 100%. Bahkan kita tegaskan bukan cuma sholat, akan tetapi seluruh ibadah kita sebetulnya Allah tidak butuh itu semua. Jelas ya? Ya, ada demikian. Jadi ketika Allah Ta'ala mewajibkan ini, itu bukan maksudnya Allah butuh. Ada sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia tanpa terkecuali, mau yang kaya mau yang miskin Allah panggil, wahai segenap manusia ya, kalian semua ini adalah al-fuqara'u ilallah, hamba-hamba yang fakir, hamba-hamba yang sangat butuh kepada Allah. Sedangkan Allah dia adalah al-ghani al-hamid, dia maha kaya dan maha terpuji. Cukuplah satu ayat ini dan sebetulnya masih banyak lagi yang lain.
menjadi dalil bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan sama sekali sebetulnya ya, tidak Allah butuh itu. Tapi kita yang butuh, karena untuk kebaikan kita sebetulnya dunia apalagi nanti di akhirat, bukan Allah yang butuh. Bahkan ditegaskan bahwa ya, seandainya semua umat manusia ini beriman dan soleh, tidak ada yang kafir, tidak ada yang bermaksiat, tidak ada yang lalai, itu sama sekali tidak menambah sedikit pun kerajaan Allah. Tuh. Sebaliknya, kalau seandainya semua umat manusia di muka bumi ini semuanya kafir, semuanya maksiat, semuanya lalai, sama sekali tidak mengurangi sedikit pun kerajaan Allah. Nah, itu sampai seperti itu, jelas ya. Jadi saya ini saja tegaskan pernyataan tadi yang pertama betul ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan ada perasaan ini ada istilah orang Tuhan matre misalnya, naudzubillah, enggak, itu mah bukan statement kita ya. Ya, ada demikian. Yang kedua tadi oke, ya bagus, pertanyaan bagus. Jadi kan di setiap rakaat sholat ya kita baca surat Al-Fatihah, bahkan Al-Fatihah itu menjadi salah satu rukun sholat. Yang di dalam Al-Fatihah terdapat permohonan doa minta hidayah, minta petunjuk, yaitu kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal yang ngucapin dia sendiri, dia baca, tapi dia doakan kami. Jadi dia mendoakan dirinya, orang di sebelah kanan kirinya, dia doakan keluarganya, dia doakan masyarakatnya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah itu ya. Ini kan minta ditunjuki. Nah tadi pertanyaannya apa? Kita tunggu dikasih atau kita cari? Oke, pertanyaan bagus. Ya, apakah kita tunggu dikasih hidayah itu, atau kita cari, atau kita usahakan? Baik. Maka jawabnya kalau pertanyaannya seperti itu, jawabnya adalah harus dicari. Harus dicari dan harus diusahakan. Nah, itu. Harus dicari dan harus diusahakan. Jelas? Baik. Saya tegaskan dulu ya. Hidayah itu harus dicari dan harus diusahakan. Dalil dalam Al-Qur'an. Dalil dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berusaha berjuang untuk menempuh jalan kami, niscaya kami benar-benar akan berikan petunjuk hidayah kepada mereka. Nah, itu. Artinya apa? Ada tuntutan usaha. Cari hidayah itu diusahakan. Ada demikian. Nah, kalau tadi kemudian pertanyaannya, kalau memang disuruh dicari, di mana? Begitu ya. Kemana? Ya. Sama seperti tadi kan, kalau kita butuh sayur ya ke tukang sayur kan. Kalau kita butuh HP ya ke tukang HP. Jangan dibalik gitu kan, nggak ketemu kan. Nah, itu. Nah, kalau hidayah di mana gitu ya? Baik, maka jawabnya kalau pertanyaannya adalah sumber hidayah itu di mana berasal, maka jawabnya dari kitabullah Al-Qur'an. Ini sudah Allah turunkan. Itu sumbernya itu, ya. Ada demikian. Lalu juga petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sumber hidayah. Al-Qur'an dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sumber hidayah di situ. Nah, sekarang gimana aksi nyata untuk menggali hidayah itu? Jawabnya belajar. Jawabnya apa? Belajar. Nah, ini upaya kita nih duduk begini nih, upaya menggali hidayah. Ada demikian. Ya, karena kalau sumbernya Al-Qur'an, bukunya sih ada di rak rumah kita. Tapi kalau nggak dibuka, nggak dibaca, nggak dipelajari bersama ustadz dan seterusnya, nggak akan tergali hidayah tersebut. Jelas ya? Ada demikian. Buku-buku hadis di toko-toko buku dijual ada banyak. Bahkan di HP pun sudah ada aplikasi-aplikasi hadis. Tapi kalau nggak dipelajari, ya sama saja hidayah tersebut tidak tergali. Jadi caranya apa? Belajar dengan cara menghadiri majelis ilmu seperti ini, kajian-kajian begitu, sedikit demi sedikit. Itu ya? Oke, ada pertanyaan lanjut. Ya, baik. Tadi bahwa sholat itu kita yang butuh. Ya kan? Lantas sekarang kok kita sebut bahwa dapat pahala, kita yang butuh, kok kita minta Allah yang bayar? Ya kan? Logisnya nggak masuk. Baik, baik. Nah, kemudian tadi mengenai cari jadi Al-Quran itu betul. Baik. Dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk jalan yang paling lurus. Jadi ada di dalam itu. Iya. Jadi itu perlu kita mempelajari, bukan membacanya. Iya. Mempelajarinya.
Sholat tadi, sholat. Pertama tadi, Sholat. bahwa kok kita Ya, minta bayaran. ya. Nah, tapi setelah saya amati bahwa sholat yang kita kerjakan untuk diri kita itu memang nggak perlu dibayar. Baik. Tapi sholat yang kita tegakkan itu yang ada bayarannya. Nah sekarang istilahnya tegak dengan ini apa itu Pak Ustaz? Baik, terima kasih banyak ya. Baik. Ungkapan menegakkan sholat, mendirikan sholat, kerjakan sholat. Sebetulnya ini hanya sinonim bahasa Indonesia saja. Yang intinya yang Allah syariatkan itu, ya, seseorang betul-betul sudah dikatakan sudah sholat kalau dia kerjakan sholat sebagaimana mestinya, ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Disuruh sholat kita seperti sholatnya Nabi SAW. Terpenuhi rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya. Demikian pula tingkat kekhusyuan. Nah, itu yang mesti kita tunaikan. Ada demikian. Nah, ya. Tadi kemudian urusan kita ini ya cukup tunaikan saja sholat itu, ya. Tidak perlu kita minta balasannya, begitu ya. Ada demikian, ya. Bahkan sholat tanpa balasan juga Ya karena kewajiban kita yang butuh. baik, tidak mengapa. Baik, maka jawabnya begini, ya. Sebetulnya perhatikan ya. Allah Ta'ala mewajibkan sholat seperti itu ya. Bersamaan itu pula Allah Ta'ala menyampaikan keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya. Jelas ya? Dan ini termasuk kemurahan Allah Ta'ala, kasih sayangnya, kelembutannya untuk hamba-hambanya. Dan di antara manfaat disampaikan keutamaan, ya, dengan harapan semoga si hamba semakin termotivasi, tergerak untuk mengejar dan mengerjakan hal tersebut. Jelas ya? Ada demikian. Itu satu, ya. Jadi itu memang sebagai hadiah dari Allah Ta'ala, ya. Memang Allah akan Allah berikan di dunia dan di akhirat nanti, apalagi di akhirat di surga nanti. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, termasuk sholat termasuk bagian bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari setiap masalah hidupnya. Dan pasti Allah Ta'ala akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini memang Allah yang sampaikan iming-imingan itu. Demikian, ya. Dan bolehkah kita berharap apa yang Allah iming-imingkan itu? Jawabnya boleh. Ya. Seseorang itu tidak dikatakan ikhlas kalau dia mengharapkan balasannya dari makhluk. Selama yang diharapkan itu balasan dari Allah, itu ikhlas. Surga, pahala, ganjaran, ini semua balasan dari siapa? Dari Allah. Kita harapkan boleh tidak? Boleh, dan itu ikhlas. Demikian. Ditegaskan terakhir ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Ini sabda Nabi SAW. Orang yang paling top ibadahnya kepada Allah, orang yang paling ikhlas. Beliau bersabda, apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Jadi memang Nabi sendiri yang suruh kita SAW untuk minta balasan itu. Itu. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Itu ya. Itu Pak Im saya tanggapi. Cukup. Baik katanya cukup. Ya. Materi cukup kan? Coba ya, kita santai aja kalau mau ngobrol nanti ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.